Bogor. Sebelumnya perkenalkan, saya Nita Lani Sinangga. Saya Lisa Paladina. Saya Grace Rinduta. Saya Rizal. Yang merupakan perguruan tinggi di Indonesia yang berawal dari mahasiswa Indonesia di Melbourne, Australia, yang bergabung dengan Australia Fellowship of Evangelical Students atau Perkantas Australia. Organisasi ini resmi didirikan pada tahun 1971 oleh Jimmy Sukwan dan teman-temannya sebagai Perkantas Nasional. Pada tahun 2004, Perkantas Bogor resmi berdiri dengan dilatar belakangi oleh kerinduan untuk melayani kaum intelektual, khususnya di bidang spiritual, yaitu siswa atau siswi dan mahasiswa atau mahasiswi Fokuset Kristen dan alumni, sehingga menjadi murid berhati Kristus yang berdampak positif bagi lingkungan, bangsa dan negara. Dan sehingga ada analisis SWOT-nya. Yang pertama ada instrumen atau kekuatan. Yang pertama itu ada visi dan misi. Yang kedua ada dampak. Yang ketiga ada target pelayanan. Yang keempat ada komunitas sebagai wadah. Yang poin kedua weakness atau kelemahan. Yang pertama itu ada konflik internal. Yang kedua kesulitan mencari solusi. Yang poin ketiga opportunities atau peluang. Yang pertama bekerja sama dengan partner. Yang kedua target audience atau anggota. Dan yang poin terakhir trik atau ancaman yang pertama itu perubahan generasi. Oke, selanjutnya ada pemetaan lingkungan. Yang pertama ada pemetaan lingkungan internal. Untuk pemetaan lingkungan internal ini, Perkantas dilihat sebagai komunitas atau organisasi yang dimana mereka mewadahi target-target yang ingin dilayani oleh Perkantas itu sendiri. Sebagai tempat Perkantas ini melayani sebagai tempat mereka dibentuk karakter agar berdampak dibentuk karakter agar menjadi murid-murid berhati Kristus sehingga menjadi alumni yang berdampak positif bagi lingkungannya. Maka dari itu, Perkantas juga mempersiapkan ada sumber daya, di mana sumber daya ini salah satu yang dimiliki oleh Perkantas meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, pemasaran, penelitian, serta pengembangan. Contoh sumber daya yang dimiliki oleh Perkantas ini adalah fasilitas, di mana Perkantas Bogor telah memiliki fasilitas seperti rumah persekutuan, alat musik, serta staf pengajar untuk kebutuhan pendamping pelayanan. Yang kedua ada kapabilitas. Kapabilitas yang dimaksud di sini adalah kapasitas Perkantas untuk menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Yang ketiga ada kompetensi inti. Kompetensi inti ini adalah sumber daya dan kapasitas yang menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi Perkantas. Sebagai organisasi non-profit yang melayani bidang spiritual, maka kompetensi inti ini dapat digunakan dari Perkantas adalah tempat mereka dapat menjadi wadah bagi mahasiswa atau mahasiswi Kristen untuk bertumbuh melalui pelayanan yang diberikan oleh Perkantas itu sendiri. Yang kedua ada pemetaan lingkungan eksternal. Faktor eksternal ini meliputi faktor penghambat seperti perubahan generasi. Salah satu faktor penghambat yang dihadapi oleh Perkantas ini adalah perubahan generasi. Nggak bisa dipungkiri ya bahwa karena Perkantas melayani mahasiswa-mahasiswi anak muda ini, Perkantas harus siap dan beradaptasi dengan perubahan generasi. Yang kedua ada ekonomi. Karena Perkantas adalah organisasi non-profit yang dimana pendanaan utamanya adalah melalui sponsor atau donatur. Maka tak bisa dipungkiri juga bahwa hal ini dapat menjadi faktor penghambat. Contohnya ketika sponsor tidak mencukupi, tentu saja akan berdampak pada organisasi. Yang ketiga ada pesaing. Ada sisi positif yang bisa diambil dari pesaing ini ketika semakin banyak organisasi yang sejenis yang memiliki tujuan yang sama, maka Perkantas yang seperti Perkantas, hal ini juga berarti akan semakin banyak juga orang-orang yang dapat dilayani. Namun persaingan yang dimaksud ini adalah jika semakin banyak organisasi sejenis, maka semakin kecil pula target dari orang-orang yang dapat bergabung dengan organisasi Perkantas ini.
Oke, untuk selanjutnya di sini ada pemilihan target market. Yang pertama itu adalah segmentasi. Dari segmentasi ini ada beberapa bagian. Pertama itu demografis. Usianya itu adalah target usianya itu ada siswa SMA, tentang usianya itu 15 sampai 17 tahun, mahasiswa 18 sampai 25 tahun, dan alumni itu sekitar 26 sampai 40 tahun. Nah, untuk selanjutnya itu adalah status pendidikan. Jadi karena mereka melayani kaum intelektual, jadi status pendidikannya itu adalah orang-orang yang berstatus pelajar atau mungkin mahasiswa dan juga lulusan sarjana. Yang selanjutnya itu adalah untuk gender itu bisa melayani laki-laki dan juga perempuan. Strukturasi itu dari berbagai kalangan. Wilayahnya itu adalah untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Selanjutnya ada kepribadian, yaitu adalah mereka yang memiliki kepribadian terbuka dan dapat berkomunikasi baik dengan orang sekitarnya. Yang gaya hidupnya yang pasti itu adalah mereka yang merindukan pelayanan, atau juga mungkin mereka orang-orang yang butuh untuk dilayani, khususnya secara spiritual. Yang selanjutnya itu adalah perilakunya ada mengikuti minat dan minat itu teman, tapi mereka minat ini tentu adalah mereka yang orang-orang yang memiliki minat di bagian karena ini komunitas Kristen, maka mungkin bisa juga sebagai di bidang kerohanian Kristen gitu. Untuk selanjutnya adalah targeting. Jadi dari segmentasi yang telah dijelaskan secara rinci dan detail di atas, perkantas dapat memilih target pemasaran. Hal ini bertujuan agar perkantas dapat menentukan positioning yang tepat. Jadi targeting itu adalah usia. Orang-orang yang datang ke organisasi ini adalah kaum intelektual yang memiliki kerinduan untuk dimuridkan melalui pembekalan secara spiritual. Mereka adalah orang-orang yang sedang menempuh pendidikan, yang sudah lulus namun masih aktif dan tetap memberikan hatinya untuk pelayanan. Jadi yang pertama itu adalah siswa. Perkantas ini target itu adalah siswa anak SMA usia 15 sampai 17 tahun, mahasiswa. Jadi perkantas ini walaupun melayani siswa, mahasiswa dan alumni, mereka ini lebih fokus kepada mahasiswanya, yaitu rentang usia antara 18 sampai 25 tahun, dan juga alumni yaitu sekitar 25 sampai 40 tahun. 26 sampai 40 tahun. Kenapa usianya 26 sampai 40 tahun? Karena menurut mereka ini adalah usia yang masih produktif untuk orang-orang beraktivitas seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah jenis kelamin laki-laki itu perempuan. Pendidikannya itu adalah pelajar, mahasiswa dan juga lulusan sarjana. Tempat tinggalnya yaitu adalah mereka orang-orang yang saat ini sedang berada di Bogor, baik itu orang merantau yang sedang berkuliah di Bogor, atau mungkin yang sedang bekerja di Bogor, atau mungkin orang-orang yang memang sudah sejak dari lahirnya di Bogor. Dan minat itu adalah orang-orang yang tertarik untuk pengembangan spiritual melalui pelayanan, dan perilakunya adalah orang-orang yang mau bersosialisasi, memberikan diri untuk pelayanan. Jadi untuk positioningnya ini adalah perkantas ingin agar komunitas organisasi ini dapat menjadi wadah bertumbuh positif bagi orang-orang yang dilayani, sehingga dapat diwujudkan melalui positioning yang tepat dan terarah. Jadi untuk mewujudkan komunitas yang menjadi tempat wadah bertumbuh positif bagi targetnya itu, komunitas ini itu ada beberapa kegiatan, yaitu yang pertama itu adalah PMKB atau pendalaman Alkitab. Jadi ini kegiatan sekali seminggu di mana mahasiswa itu dapat beribadah dan melakukan pendalaman Alkitab. Terus mereka juga mengadakan ibadah perayaan besar seperti Natal, Paskah. Kegiatan ini itu mengundang siswa dan juga alumni di sini itu siswa, mahasiswa dan alumni bisa sharing tentang pelayanan yang mereka lakukan. Selanjutnya itu adalah KKN siswa. Kalau untuk KKN siswa ini itu fokus untuk siswa. Jadi ini itu adalah ibadah kebangkitan rohani yang mereka adakan untuk mengenalkan Kristus, men-sharingkan tentang komunitas, ataupun sharing-sharing seputar tentang kampus yang mungkin akan membantu siswa-siswa ini ketika mereka akan melanjut ke tahap selanjutnya. Dan selanjutnya itu adalah persekutuan alumni. Nah, kegiatan ini itu fokus untuk alumni, di mana perkantas memiliki tujuan agar siswa dan mahasiswa yang dilayani nanti akhirnya menjadi alumni yang berdampak positif bagi lingkungan, masyarakat dan bangsa. Melalui persekutuan alumni ini, alumni dapat terus aktif melakukan pelayanannya. Contohnya nanti mereka bakal berkumpul terus melihat kira-kira dari alumni apa nih yang bisa dibantu. Biasanya mereka bisa ngasih dana sebagai sponsor, atau mungkin mereka bisa memberikan diri mereka, memberikan pelatihan kepada mahasiswa ataupun siswa seperti
Nah, untuk tujuan dan sasaran kurang lebih sama ya seperti di targeting yang tadi. Jadi PKK ini kurang lebih dia ingin menjadikan kaum intelektual di Bogor seperti siswa, mahasiswa dan alumni memiliki bekal secara khusus dalam bidang spiritual, lalu menjadikan mereka menjadi teladan khusus, lalu mempersiapkan mereka ketika mereka menjadi alumni, mereka berdampak bagi bangsa dan negara, lalu memiliki integritas dan juga kepemimpinan yang baik. Visinya juga kurang lebih sama kayak tadi sudah disebutkan. Lalu misinya itu mereka misinya memiliki misi 4P. 4P itu ada penginjilan, pembinaan, lipat gandaan, dan pemutusan. Selanjutnya ada juga yang pertama produk. Perkakas ini merupakan organisasi non-profit yang produk dan jasanya berupa pelayanan kepada mahasiswa Kristen dan dengan mengadakan kegiatan mengurus perkakas itu sendiri. Yang kedua ada price harga yang mau dibayar untuk komunitas tersebut dapat berupa materi atau uang, waktu, juga pendidikan. Selanjutnya ada beberapa tempat untuk kegiatan perkakas langsung yang berada di Bogor Baru untuk ibadah. Selanjutnya ada promosi. Perkakas mempromosikan kegiatan ini melalui YouTube dan Instagram. Biasanya juga bekerja sama dengan PMK. Selanjutnya ada people orang dalam setiap kegiatan melibatkan peristiwa di setiap prosesnya, contohnya seperti PMKB. Perkantas akan mengajak mahasiswa pelayanan ibadah baik mengisi workshop, leader hingga operator. Yang terakhir ada physical evidence, berusaha memberikan susunan yang nyaman, hangat, dan relevan bagi mahasiswa baik di Unpad maupun kegiatan yang diadakan. Nah, oke, untuk selanjutnya ada strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran itu adalah tujuannya itu adalah pemasaran yang kami buat dapat menjangkau target, yaitu memperkenalkan pelayanan yang dikerjakan oleh Perkantas serta mengajak orang-orang untuk memberikan dukungan 3D, yaitu doa, dana, dan diri. Berikut adalah strategi pemasaran yang kami lakukan bersama dengan Perkantas. Jadi yang pertama itu kami analisis target, terus menentukan segmentasi pasar, memilih target. Nah, ini kemarin kami sudah diskusi sama kakaknya. Jadi kakaknya itu atau staf Perkantas itu bilang kalau misalnya mereka itu membutuhkan sebuah video yang bisa di-sharingkan kepada sponsor, jadi kayak video proposal seperti itu. Jadi setelah kami analisis, kami berdiskusi, kami menemukan kalau video yang mereka mau itu mirip-mirip sama video wawancara. Akhirnya kami memutuskan buat membuat satu video wawancara sekaligus video pemasaran, jadi digabung seperti itu. Jadi kita lihat dulu jadi ini video wawancara sekaligus video produk pemasaran yang tadi buat. Isi kami adalah bagaimana siswa dan mahasiswa mengenal Kristus, menjadi murid,
bertumbuh dan juga akhirnya nanti bisa menjadi alumni yang berdampak menjadi berkat di Indonesia. Misi pelayanan kami adalah 4P, yaitu penunjukan, pemberian, pelipat gandaan, dan penerusan. Jadi latar belakangnya adalah bagaimana perkataan juga bisa melihat ya bagaimana kaum intelektual mahasiswa dan mahasiswa yang perlu untuk mengenal Kristus sehingga mereka akhirnya bisa menjadi alumni-alumni yang akhirnya bisa berdampak membawa hal positif bagi orang kita dan nanti bangsa dan negara. Bentuk pelayanan kami berupa pemberian ya, yang paling utama yaitu memimpin kelompok kecil, ATB, kemudian juga mengadakan persekutuan siswa, mahasiswa, alumni, dan juga ada weekend pengurus dan pendiri, retret, camp-camp yang biasanya dilakukan untuk memperlengkapi siswa dan mahasiswa bahkan mungkin alumni itu, dan kegiatan yang kami laksanakan kami sangat merindukan adanya perubahan hidup dari mahasiswa alumni yang menikmati persekutuan dan kelompok kecil. Dampak yang bisa dirasakan masyarakat adalah ketika siswa mahasiswa yang kami layani bahkan alumni gitu ya memiliki hidup yang benar di mata Tuhan ya, maka selanjutnya pasti mereka akan menjadi orang yang berdampak positif seperti itu. Entah itu mereka jadi orang yang akhirnya bisa menjawab permasalahan yang terjadi di lingkungan, bisa memberi diri juga untuk menolong seperti itu. Bahkan ketika mereka berkecimpung di dalam dunia profesi atau pekerjaan, mereka bisa menjadi karyawan yang baik, bahkan mungkin excellent, bahkan menjadi pemimpin yang baik. Itu sih harapan kami. Meskipun aku bisa menemukan pengurus itu lewat MKG, dan kami itu semua masuk ke pengurus seluruh raya, dan aku belajar di Pantai Bersani, belajar juga untuk mengenal orang lain dan kampus lain, dan aku semuanya disiplin. Dan aku juga bisa mengambil bagian ketika kita menikmati pelayanan itu teman-teman, dan aku mengambil bagian sebagai seorang pengurus di bidang pengurus KPPN untuk menikmati mahasiswa dan juga doa sampai akhirnya. Karena aku berpikir bahwa kita bukan hanya berbicara tentang mahasiswa, tapi juga kita berbicara tentang alumni, seorang alumni menjadi identitas di dalam pekerjaan. Dan tujuannya bukan hanya memberikan manfaat di kampus, tapi juga mengajarkan untuk masyarakat untuk negara dan bangsa ini. Dalam pelayanan murid ke atas, mulai dari siswa, mahasiswa, dan alumni, tentu tidak berbeda. Perlu ada orang lain yang terlibat di dalam doa, dana, maupun dari diri kita yang mau terlibat di dalam pelayanan ke atas. Aku mempercayai pertama untuk mengambil bagian dalam pekerjaan anak Tuhan. Semoga semakin banyak orang yang berkati, bersuruh, dan bersaksi untuk dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Kalau untuk video ini sudah diupload di akun Instagram Perkantasnya, itu diupload kemarin jam 2 siang, dan ini sudah ada insight-nya, kami minta tadi siang juga. Jadi di sini bisa dilihat teman-teman video pemutarannya itu sekitar 2000 kali, terus akunnya berinteraksi itu ada sekitar 1000 lebih, ada komen sekitar 70, dan like-nya itu sekitar 229. Tapi barusan kami cek lagi di Instagram, ternyata insight itu masih naik. Nah, ini sudah diupload di akun Perkantasnya, Perkantas Bogor, dan ini caption yang jadi captionnya itu adalah pelayanan yang dilakukan oleh Perkantas Bogor dilatar belakangi oleh kesadaran betapa pentingnya untuk kaum intelektual diperlengkapi dengan spiritual yang baik. Melalui 4P, penginjilan, pemuridan, pelipat gandaan, dan pemutusan, pelayanan ini diharapkan menghasilkan murid-murid berhati Kristus yang memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar, bangsa,
dan negara. Namun tujuan ini tidak dapat dikerjakan sendiri. Kita dapat mengajak teman-teman, kita mengajak untuk teman-teman dapat ikut terlibat mengambil bagian dalam pekerjaan tangan Tuhan melalui dukungan 3D, doa, dana, dan diri kita, sehingga semakin lebih banyak lagi orang-orang yang terberkati oleh pelayanan ini. Jadi sekarang jumlah likes itu udah sekitar 200. Ini kan di-share di IG Perkatas ya Bu. Jadi kami bantu promosinya itu kita share ke Instastory, sama kita share juga ke WhatsApp buat teman-teman atau tutoran kita bisa tahu tentang Perkatas ini. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Salam toleransi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.